Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhatina wa qarabatina wa jirana man habba wa sana ilayna wa ladawil huquqi alayna wa li zawjatina wa awladina wa banatina wa dararina wa nakhususatan la hadrati Syekh Abdul Mutim Muhammad Nawawi Al Ajawi wa la hadrati Syekh Said Ahmad Al Marzuqi Al Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjut halaman 198. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah anna nazima hadhil aqidah, bahwa pengarang dari akidah ini al-alimah adalah orang yang alim, al-bari'ah orang yang pandai, al-lawza'i yang cerdas, syaraha 'alaiha syarhan latifan telah mensyarahkan 'alaiha atas akidah ini syarhan latifan dengan syarah yang bagus, sammahu yang dinamakan oleh pengarang kita ini juga, yaitu Syekh Al-Marzuqi, Tahsilu Nailil Maram, dengan nama kitab Tahsilu Nailil Maram. Jadi Aqidatul Awam Tahsilu Nailil Maram, ya. Jadi kalau yang sekarang kita baca nih, ini adalah karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia digelari juga dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz, ya. Orang Indonesia tapi menjadi pemimpin ulama-ulama Hijaz. Hijaz dulu tuh kalau kita sekarang tuh kawasan Timur Tengah, ya. Jadi ya Arab Saudi, Mesir, Iran, Irak, ya, itu masuk dalam kategori Hijaz pada waktu itu, termasuk Syam, ya, Lebanon, Syria, itu masuk dalam kategori Hijaz. Nah, pimpinan ulamanya itu dipegang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Luar biasa banget orang Indonesia, ya, tapi memimpin ulama di kawasan Timur Tengah, digelari dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz. Nah, ini karangan yang kita baca. Kalau nazamnya itu dibikin oleh Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi, yang tadi atau kemarin dijelaskan beliau juga masih, ya, keturunan Rasulullah. Nah, Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi selain mengarang nazamnya itu baitnya, dia juga mengarang lagi syarahnya gitu. Nah, kalau syarah ini namanya disebut dengan Nuruz Zalam. Kalau syarah yang dikarang sendiri oleh, ya, pengarang nazam ini, itu namanya disebut dengan, ya, Tahsilu Nailil Maram, ya, Tahsilu Nailil Maram, menggapai, ya, cita-cita gitu, keberhasilan atau upaya menggapai cita-cita, bahas artinya kira-kira begitu. Nah, bagaimana sekarang posisi Syekh Nawawi ini? Dia ngomong, wa ana katabtu 'alaiha aidon, dan saya juga menulis atas akidah tadi, hadal kitab ini, nih kitab yang kita baca nih, ya. Wa in kuntu lastu min alabbi dawil albabi, sekalipun aku bukan orang yang paling pandai di kalangan orang-orang yang berilmu, kira-kira mananya begitu. Roja'an li du'aihil mustajabi, ya, hanya berharap untuk mendapatkan doa dari
Syekh Marzuki yang doanya itu orang yang doanya mustajab diterima. Syekh Nawawi itu ya enggak usah ditanya berapa banyak karangannya dah, pasti banyak. Ya, orang se-Hijaz mengakui dia sebagai pimpinan ulama gitu. Kalau pimpinan partai ya ada orang begonya sama orang jahatnya gitu, saya kagak heran lah, ya kan? Ya, partai apa nih gitu ya kan? Pimpinannya ada di atasnya itu, keren. Di bawahnya anggotanya ada maling, ada copet, ada penjahat begitu. Ya, gak heran lah, ya kan? Tapi kalau digelari dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz gitu, pimpinan ulama ya setimur tengah begitu, kagak mungkin anggotanya orang bego, kira-kira begitu. Ya kan, masa pimpinan ulama anggotanya orang bego kan gitu, kira-kira begitu logikanya. Mestinya pemimpinnya adalah ya pemimpin ulama, maka yang dipimpin juga adalah anggotanya ulama-ulama juga begitu. Jadi memang orang hebat. Tapi sehebat beliau sudah dianggap sebagai pimpinan para alim ulama, tapi masih mengaku kuntu lastu min alabdi zawil albab. Aku bukan orang yang paling pandai, kira-kira begitu. Padahal kitabnya banyak banget ya. Salah satu tafsir apa sih pengarangnya begitu. Ya. Karena pada waktu itu Syekh Nawawi belum banyak orang kenal katanya pada waktu itu. Sampai pada waktu itu kitab tafsir tersebut lagi diuji coba lah bahasanya terhadap karya tafsirnya itu di depan ulama-ulama pada waktu itu. Ini yang nanti akibatnya menjadi dia dianggap sebagai atau diangkat sebagai pimpinan ulamanya Hijaz. Gitu kan? Lelah nanti kalau ada hal-hal yang diperlukan untuk didiskusikan, perlu ada tanya jawab, saya minta pembantu saya yang jawab. Ya ngomong nih, orang kan kagak kenal pada waktu itu. Anta ayyuhal waqifu ala hadal kitabi. Ya. Maka engkau wahai orang yang ya meneliti atau membaca atas kitab ini, yang memahami kitab ini, idza wajadta fihi syai'an gitu, ya. Yang anehnya orang yang nuduh-nuduh tuh ya kagak bisa bikin kitab yang kayak Imam Ghazali bikin gitu. Kalau dia bisa aja dah bikin kitab setingkat dengan kitab dia karang begitu, lalu dia membandingkannya dengan karya Imam Ghazali. Lalu dia berkata, kitab saya lebih hebat daripada kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali isinya mau kitab maudhu, kitab ya dhaif. Kalau saya nih hadisnya sahih semua. Enggak ada yang begitu. Ya. Cuman dia bisa membaca, mengetahui, ya, kemudian dicari di kitab hadis kagak ketemu, ya, udah punya kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu, hadis dhaif gitu misalnya, ya. Padahal ya, sekelas Imam Ghazali itu hubungan beliau kepada Nabi wah, sangat luar biasa sekali, ya. Walaupun ya secara zahir tuh oleh kita dah yang mata kasat yang memang kemampuan kita sangat lemah, emang secara zahir Nabi Muhammad memang sudah meninggal begitu. Tapi bagi orang-orang tertentu ya, meninggalnya Nabi Muhammad itu bukan berarti kemudian tidak bisa ditemukan. Meninggalnya Nabi Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad kalau kita datang ke sana kita nggak bisa ketemu, atau kalau Nabi Muhammad mau datang kemari dia kagak bisa datang. Berapa banyak orang-orang yang ya orang-orang yang dihadiri tempatnya oleh Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang apabila ada sesuatu dengan gampangnya gitu nanyanya sama Nabi Muhammad. Ya, ada orang kayak begitu modelnya. Berarti kan Nabi Muhammad nggak bisa dibilang totalitas mati habis-habisan begitu gitu. Mungkin saya pernah ngomong kali ya. Said Agil Munawar itu dulu mantan Menteri Agama, kiai itu ulama ya kan, profesor. Pada waktu dia bikin disertasinya itu
ada hadis yang dicarinya nggak ketemu gitu. Ya, bukan nggak ketemu sih, kali kelewatan aja mungkin karena beliau ngaku udah capek, udah lelah begitu. Akhirnya nyari hadis tuh gak ketemu-temu gitu. Padahal kitabnya udah banyak banget yang dicari. Akhirnya jalan terakhir dia bertanya kepada ya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Muhammad Isa Al-Fadani, ya. Orang Padang tuh berarti dia. Tapi netapnya di Mekah pada waktu itu. Orangnya sangat sederhana sekali. Udah datang ke sana, lalu ngobrol-ngobrol, tanya, mau apa gitu ya kemari. Tanya tuh, Syekh nih, saya lagi nulis ya, nyari hadis, belum ketemu nih. Ini yang pertama, ini hadis atau bukan? Kalau hadis adanya di kitab apa? Gitu ya. Nah, jawaban Syekh Yasin tuh, ya udah ya, ntar saya tanya Nabi dulu. Kayak Nabi itu temennya aja gitu jadinya, ya kan? Ntar saya tanya Nabi dulu katanya gitu. Ya, ntar kalau udah ketemu kemari lagi gitu. Ya udah. Ada beberapa hari akhirnya ya balik lagi tuh. Ya, nanya lagi, "Saya udah ketemu belum yang saya titipin, yang saya pengen cari?" Udah, Nabi udah kasih tahu sama saya, ya. Ya, itu kata Nabi hadis beliau gitu ya kan. Adanya di mana? Tuh di kitab itu katanya halaman sekian. Tuh Nabi yang ngasih tahu tuh sama Syekh Yasin. Ya, Nabi yang ngasih tahu. Cek kitabnya ada. Ya. Lah berarti kan Nabi tahu kalau gitu. Ada kitab hadis yang dikarang oleh ulama tertentu, adanya di halaman sekian, dan itu adalah hadis beliau begitu. Kira-kira Nabi dulu pernah baca kitab gitu? Kitab itu tuh pernah dibaca sama Nabi gitu kalau gitu tuh. Ya. Sampai Nabi ngasih tahu kepada Syekh Yasin bahwa hadisnya itu ada di kitab ini ya halaman sekian. Syekh Yasin langsung ngasih tahu gitu sama Profesor Said Agil gitu. Cek ya kan, benar ada gitu. Lah kalau gitu Nabi pernah baca dong kalau gitu tuh kitab yang dikarang sama ulama tadi begitu ya. Nah, sekarang istilahnya begini, mohon maaf kita sekedar membandingkan saja. Syekh Yasin kan orang sekarang gitu ya, yang termasuk pernah ketemu diantaranya guru kita tuh Kiai Hibatullah tuh pernah ketemu dia. Ya pernah ya adalah fotonya saya pernah lihat itu. Berarti kan orang sekarang, Kiai Hibahnya aja kita ketemu kan ya. Berarti Kiai Hibah ketemu, ya kita ketemu dengan Kiai Hibah kalau begitu. Nah berarti kan orang sekarang kalau gitu. Sekelas Syekh Yasin Al-Fadani ketemu dengan Nabi seolah-olah kayak gampang banget gitu. Ya, gampang banget. Kalau kita bahasanya sih bukan menjelekkan Imam Syekh Yasin, tapi kalau kita bandingkan dengan Syekh Yasin dengan Imam Ghazali kan lebih hebat Imam Ghazali kalau gitu ya kan. Lebih tenar begitu, gelarnya Hujjatul Islam. Kalau Syekh Yasin begitu gampangnya ketemu Nabi, bandingkan coba kalau gitu dengan Imam Ghazali, ya kan? Nah, pasti lebih hebat lagi kan begitu. Nah, ternyata banyak orang yang membaca kitab beliau tuh dikatakan tidak punya sifat mizanul mu'tadil gitu ya. Udah main tuduh-tuduh aja serampangan begitu ya kan. Nah, mestinya kan yang paling baik punya enggak komunikasi dengan Imam Ghazali gitu ya. Komunikasi dulu dengan Imam Ghazali. Syekh Imam, nih hadis ini saya cari di kitab-kitab kagak ada ya. Ente ketemu enggak sama Nabi bahwa ini adalah hadis Nabi? Gitu ngomongnya. Kalau enggak punya kemampuan begitu, ya jangan berani-berani untuk menuduh bahwa hadis tersebut hadis dhaif atau hadis palsu misalnya. Ya, kalau jalur ada hadis mungkin dari sisi sanadnya adalah dhaif karena diriwayatkan oleh orang lain. Tapi setelah orang lain itu mengkonfirmasikannya langsung kepada Nabi bahwa itu adalah hadis Nabi, Nabi mengiyakan, kan berarti posisi hadis yang sekarang didapatkan langsung dari Nabi dong kalau begitu. Ya, beda dengan hadis yang didapati dari sanad-sanad yang lainnya begitu. Yang begitu bisa enggak? Bisa. Cuman yang begitu mungkin dalam kalangan tertentu tidak bisa dianggap sebagai jalur ilmu gitu. Ya, karena kalau jalur ilmu kan harus bisa diteliti, bisa dibaca ulang kira-kira begitu. Ya, ada masalah
Orang bisa bikin, saya bisa bikin, yang lain bisa bikin. Itu namanya ilmu. Kalau ada orang bisa bikin sesuatu, orang lain kagak bisa bikin lagi gitu, nah itu katanya nggak bisa disebut sebagai ilmu katanya. Nah ini salahnya di situ tuh. Ya, ada kemampuan orang bisa membuat sesuatu, tapi nggak bisa ditiru oleh orang lain. Yang begini dianggap bukan ilmu katanya. Ya, karena ya tidak ada dasarnya atau tidak ada alat ukurnya, kira-kira begitu. Bagaimana mau ketemu Nabi? Nah, kesalahannya kan karena kerendahan kita, kerendahan orang-orang yang tidak bisa ketemu dengan Nabi, itu yang di situ nggak bisa ketemu Nabi. Ya, yang bisa ketemu Nabi kan berarti status hadisnya lain dong kalau begitu, ya. Nah, ini maka kita di sini juga harus punya sikap yang bijaksana ketika kita membaca kitab ini. Nanti kalau kita punya kesempatan baca kitab Tahsilu Nailil Maramnya itu, ya, bagaimana itu perbandingannya? Nah, ada nggak perbedaan-perbedaan? Kalau ada perbedaan, bukan hal yang aneh. Yang ngarang beda orangnya, ya kan? Kalau seandainya Tahsilu Nailil Maram sama dengan Nurul Zalam, ya kalau gitu mah sama dong kalau begitu, ya. Mesti beda gitu. Nah, maka diminta supaya kita bersikap bijaksana. Kalau ada sesuatu hal yang kecil, ya, atau besar, kemudian berbeda, ya, hal yang wajar kalau begitu. Fasuyuti yuqala, Imam Suyuti berkata, inna sahibal baiti, sesungguhnya pemilik rumah, ya, adra bima fihi min mata'ihi, lebih mengetahui, ya, barang-barang yang ada di dalam rumahnya gitu. Jadi gini maksudnya nih, Syekh Al-Marzuki, Syekh Said Ahmad Al-Marzuki mengarang nazam Nurul Zalam tuh, apa yang kita baca tadi itu, ya, Aqidatul Awam. Itu dianggap seolah-olah bagaikan rumah, ya. Isinya, ya, karena itu adalah karangan Syekh Ahmad Said Al-Marzuki, ya kan, isi daripada nazam itu yang paling tahu adalah yang bikin gitu, ya. Yang bikin nazam itu kan Said Ahmad Al-Marzuki. Nah, sama seperti rumah kita yang paling tahu, ya, tempat naro-naro apanya begitu, ya, kita gitu. Kalau saya nih di rumah saya gitu, naruh buku, ya saya yang tahu. Kapan saya mau ambil, tinggal tunjuk, itu saya ambil. Naruh panci dah, ya kan? Saya yang tahu karena rumah saya. Ya, kalau Anda saya suruh ambil, tolongin ambil panci dong di rumah saya. Ya keder, nah soalnya, ya kan. Belum tentu dalam 10 menit ketemu tuh panci yang saya taruh begitu, ya kan? Ya. Nah, apalagi kalau naruhnya banyak dan sebagainya, ya. Nah, begitu juga Said Ahmad Al-Marzuki mengarang nazam. Isinya yang paling tahu adalah Syekh Said Al-Marzuki. Lalu kalau dia mengarang syarahnya, artinya dia sedang menjelaskan, kira-kira saya naruh panci di sono, saya naruh dangdang di sono, saya naruh kompor di sono. Itu kira-kira kalau diungkapkan sebagai sebuah rumah tuh kayak begitu. Karena yang paling tahu, ya, pemilik rumah di mana barang-barangnya ditaruh, dia yang tahu. Nah, Imam Syekh Nawawi hanya mengambil karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki, ya. Dia juga ingin mensyarahkan kembali, ya. Mungkin enggak, ya, bahwa syarahnya Syekh Nawawi ini ada perbedaan? Bisa jadi gitu, ya. Bisa jadi karena yang sebenarnya paling tahu Syekh Said Al-Marzuki gitu. Tapi Imam Nawawi juga berkeinginan untuk mensyarahkan kitab Nurul Zalam, ya, atau Aqidatul Awam dengan nama kitab Nurul Zalam. Nah, tapi sangat memungkinkan, ya, kata beliau tuh khawatir kalau ada yang salah, ya, tolong nanti kita yang pembacanya harus bijaksana dalam memahami itu gitu. Wal aktsarun, ya, minal ulama, sebagian besar para alim ulama qalu berkata, ya, fal haqqu ahaqqu bittiba'ihi, ya, yang benar, ya, itu jauh lebih pantas untuk diikuti. Artinya
Ini kehebatan tawadhunya Imam Nawawi. Kalau seandainya kitab yang saya bikin nih, ya, Nurul Zolam, ya, ada kesalahan, ada perbedaan dengan yang dikarang oleh Said Ahmad Al-Marzuki. Nah, yang mana yang benar? Kalau memang di sana benar, ya ikutin sana, udah gitu pesannya beliau. Tapi kalau saya benar juga, ya Anda harus ngikutin juga kebenaran yang saya buat, gitu, ya. Fa ana atlubu minka, maka saya memohon kepada kamu antubaddila fasadahu, untuk ya mengganti hal-hal yang salah bisolahihi dengan yang benar. Fa'ati kulla syai'in bistihqaqihi, maka berikanlah segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Permintaan kayak begini nih yang baca kita gitu ya. Begonya kelewatan bahasa kita. Imam Syekh Nawawi minta sama kita, ya, yang orang bego, ya, suruh cari yang salah untuk dibenerin. Yang mana yang salah kita cari, ya kan? Kita kagak tahu yang salah yang mana gitu. Ya, sifat kita paling-paling baca doang begitu, ya kan, gitu. Ya. Kalaupun salah, paling-paling itu masalah cetakan kali, ya. Yang dulu naskahnya yang ditulis oleh Imam Nawawi sebenarnya itu benar, ya, tapi penyalinnya, ya, ini dalam ilmu filologi itu penyalinan naskah itu apabila sudah turun, ya, mulai dari yang kedua dan yang ketiga, itu sangat memungkinkan banyak perbedaan. Mungkin saya tidak menyebutnya banyak kesalahan, tapi banyak perbedaan. Jadi misalnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini nulis tuh syarah, ya, Nurul Zolam. Dulu kan buku ini kan belum dicetak kan, ya. Murid yang pengen ngaji, ya, datang sama Imam Nawawi, sama Syekh Nawawinya gitu. Nah, lalu muridnya itu nulis. Nih kayak begini lah gitu, ya kan. Dulu bukan baca-baca nih, ya, Imam Syekh Nawawi baca kitabnya, yang lain nulis gitu. Diktein satu-satu. Di antara murid kepandaiannya kan beda-beda, ya. Mungkin kepandaiannya yang satu dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, tapi pengen ngaji Nurul Zolam gitu, ya. Nah, itu satu. Itu kalau pintar semua tuh, ya, masing-masing ada bidangnya. Kalau ada aja satu yang bego gitu misalnya, ya, tapi ikut nyalin juga gitu. Ternyata salinan dia akhirnya orang temukan. Wah, ini naskah, ya, ditulis nih. Ternyata tulisan ini, ya, banyak dipakai orang gitu. Sementara yang ditulis banyak salahnya. Ya, banyak perbedaannya dengan yang Imam Nawawi sampaikan. Nah, akhirnya, ya, di antara penyalin berbeda. Sesama penyalin berbeda, yang Syekh Nawawi sampaikan juga banyak perbedaannya. Nah, akhirnya banyaklah naskah-naskah yang pada akhirnya satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Itu kalau kita belajar filologi tuh modelnya tuh kayak begitu, gitu, ya. Maka kemarin kalau ada orang bilang nasab secara filologi kagak ditemukan, ya kalau yang lagi nyalinnya orang bego, ya, yang nyalinnya orang bego, yang nyalinnya kagak ngerti, wajar kagak ada. Kalau yang nyalinnya orang pintar, kitabnya itu dicari sejarahnya itu ketemu, ya ada gitu. Nah, kan tidak semua salinan filologi itu adalah bagus semua dan dikarang dan ditulis oleh orang pintar semua, ya. Saya nggak tahu tuh filologi yang dimaksud filologi yang bagaimana tuh oleh mereka begitu, ya kan. Mestinya sih, ya adalah kepahaman yang sama. Kama qala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah, sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan kita Ali karramallahu wajhah, la tanzur ila man qala, jangan kamu melihat kepada orang yang ngomong, ya, jangan ngelihat orangnya, tapi wanzur ila ma qala, lihatlah, perhatikanlah apa yang dikatakan. Maknahu artinya, idza samita kalaman, apabila kamu
mendengar ucapan. Fala tanzur ila hali qailihi, jangan semata-mata ngelihat kepada keadaan orang yang ngomong. Walakin akan tetapi unzur, lihatlah, ila aktsari ta'ilihi, ya, kepada ya banyaknya manfaat ya dari orang yang mengatakannya tadi itu. Farubba jahilin, berapa banyak orang yang bodoh, ya, berapa banyak orang yang tidak mengerti, yaqulu khairan, ya, ternyata ngomongnya baik. Warubba fadilin, dan betapa banyak orang yang utama, orang yang pinter, yaqulu syarran, ternyata ngomongnya jahat, ngomongnya buruk, gitu ya. Qalahu syarihu, sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah, ya. Nah, jadi kalau kita sekarang nih, apalagi nih ya, udah pastinya nih kita sekarang jangan melihat ya siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Ya, nah bisa jadi memang yang berbicara orang hebat, tapi isi pembicaraannya tentang apa gitu. Apakah yang dibicarakan itu sesuai dengan bidangnya atau tidak, salah atau tidak, ya, benarnya sampai di mana, kesalahannya di mana, harus itu, ya. Jangan mentang-mentang yang ngomong orang hebat selalu kita benerin gitu misalnya, ya. Atau kalau ngomongnya mungkin orang rendahan lalu kita salahin. Orang bodoh juga bisa ngomong benar, ya. Dan orang pintar juga bisa jadi ngomong salah gitu. Nah, ini hal-hal yang sedemikian ya adalah sangat hal yang sangat mungkin terjadi pada manusia yang memang ya punya banyak keterbatasan gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya ada janji nih matanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa suratul hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhurri wa qulubana quluban arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.